Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin jamaah sholat maghrib Masjid Jami Al-Hikmah yang dirahmati Allah. Kemarin kita bicara tentang bagaimana posisi ketika kita bangun dari sujud yang kedua di rakaat pertama. Ada yang duduk istirahat dulu boleh, ada yang langsung kedua-duanya boleh dilakukan. Ketika mau berdiri dari tempat sujud itu disebutkan bertumpu pada kedua tangan. Di dalam bertumpu pada kedua tangan ini ada yang menyalahkan, artinya ada yang tidak tepat, tidak sesuai dengan yang disampaikan oleh Rasulullah, di mana ketika orang berdiri mau tegak itu dengan mengepalkan tangan, padahal di situ tidak mengepalkan tangan. Ketika berdiri itu dengan membuka tangannya dan bertumpu, seluruh perut tangan ini berada pada tanah lalu berdiri. Itu yang dikatakan oleh banyak para ahli ilmu fikih, diantaranya juga Imam Nawawi. Beliau menyampaikan kalaupun mau bertumpu dengan tangan itu tidak dengan mengepal tapi dengan membuka telapak tangannya. Kemudian bertumpu pada perut telapak tangan ini, mulai dari telapak tangan sampai jari-jarinya itu dibuka, tidak dikepalkan. Andaikan memang mau bertumpu pada kedua tangan. Kalaupun seandainya tidak bertumpu pada kedua tangan itu juga tidak apa-apa. Lalu bagaimana ketika mengepal? Ketika mengepal itu sesungguhnya di situ tidak dianjurkan, hanya saja tidak membatalkan sholat. Seseorang yang mengepal dalam sholatnya itu tidak membatalkan sholat. Cuman itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mari kita teruskan apa yang telah kita pelajari kemarin. Wa qala Abu Ali At-Tabari wa Abu Bakar bin Al-Mundhir rahimahumallahu ta'ala. Abu Ali At-Tabari dan Abu Bakar bin Al-Mundhir, semoga Allah merahmati keduanya, beliau berdua mengatakan yustahabbu kullama qama ila sholati minas sujudi wa minat tasyahudi. Ketika berdiri dari sujud, berdiri dari tasyahud awal, disunnahkan, beliau menyampaikan begitu menurut keduanya, Abu Ali At-Tabari dan Abu Bakar Ibnu Mundhir ini, ketika tegak itu disunnahkan atau dianjurkan untuk mengangkat tangan seperti ini, mengangkat tangan. Ini menurut mereka berdua, menurut Abu Ali At-Tabari dan Abu Bakar bin Al-Mundhir. Lima ruya Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, berdasarkan riwayat dari Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, anan Nabi sallallahu alaihi wasallam rafa'al yadaini fil qiyami minas sujudi, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya ketika berdiri dari sujudnya, berdiri dari sujud pun pula berdiri dari tasyahud. Waruya Abu Hamid radhiyallahu anhu, dan diriwayatkan dari Abu Hamid radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza qama ila rak'ataini, Nabi ketika berdiri setelah rakaat yang kedua, berarti ini adalah setelah tasyahud awal, yarfa'u yadaihi, mengangkat juga kedua tangannya. Wal madhabul awwalu, Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf As-Sirazi, dari beberapa banyak pendapat ini beliau memilih pendapat yang pertama. Apa pendapat pertama? Mengangkat tangan itu hanya pada 3 tempat, yaitu pada saat takbiratul ihram, kemudian yang kedua pada saat mau ruku, dan yang ketiga pada saat bangun dari ruku. Selebihnya tidak mengangkat tangan.
Ini yang diambil pendapat oleh Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf As-Sirazi yang menyusun kitab ini. Artinya, kalaupun setiap kali takbir intikal itu waktu berdiri mau sedekap itu mengangkat tangan, itu tidak membatalkan sholat. Boleh, tapi tidak membatalkan sholat. Dan yang disunahkan artinya ketika memperoleh pahala itu adalah yang pada saat takbiratul ihram kemudian mau ruku, Allahu Akbar, angkat tangan dulu, Allahu Akbar, angkat tangan, kemudian sami Allahu liman hamidah, angkat tangan. Cuman waktu mau sujud tidak angkat tangan lagi, tidak Allah langsung sujud, tidak, tapi langsung sujud saja. Kadang-kadang bahkan kita memegang kain kita supaya tidak kedodoran. Kenapa kok harus dipegang? Karena kalau tidak dipegang nanti bisa nyerimpet, pas mau tegak malah jatuh. Kita menghindari itu. Makanya kemarin itu disebutkan bagaimana ketika seseorang sujud lalu tersungkur ke tanah. Belum sempat keningnya ini ngenai tempat sujud sudah tersungkur ke tanah. Itu tadi mungkin terjerat oleh kain sarungnya tadi. Akhirnya dia terguling di tanah, setelah terguling langsung membalikkan lagi dan meletakkan keningnya di tanah dengan niat sujud. Kalau niatnya itu sujud, maka sah sujudnya. Tapi kalau tidak niat sujud, hanya kebetulan pas berguling itu keningnya ngenain tanah, itu tidak sah sujudnya karena tidak diniati. Karena keserimpet kain terus jatuh ke tanah, terguling. Pas terguling itu pas kebetulan keningnya ke tanah, berarti murab itu kan berarti. Nah, kalau diniatkan sujud pada saat itu maka sah sujudnya. Kalau nggak diniatkan sujud, kebetulan saja keningnya nyentuh ke tanah tapi nggak ada niat sujud sama sekali karena terjatuh tadi, lupa terjatuh tadi, maka itu tidak sah sujudnya. Oleh karena itu Imam Syirazi penyusun kitab ini memilih pendapat ketika seseorang mengangkat tangan saat sholat itu pada 3 tempat. Pertama takbiratul ihram, Allahu Akbar. Yang kedua mau ruku, Allahu Akbar. Yang ketiga bangun dari ruku, sami Allahu liman hamidah. 3. Ini yang kemarin sudah ditanyakan, sebelum sampai sini sudah ditanyakan. Kapan mengangkat tangan? Pada 3 tempat. 1 takbiratul ihram, 2 mau ruku, 3 bangun dari ruku. Faslun fasal thumma yusalli ar-raka'ata tsaniyata. Kemudian melanjutkan sholatnya pada rakaat yang kedua, mislal ula. Melakukan rakaat yang kedua itu persis melakukan pada rakaat yang pertama. Illa fin niyati wa du'ail istiftahi, kecuali 2. Niat dan doa iftitah. Jadi rakaat kedua tidak ada niat, rakaat kedua tidak ada doa istiftah. Walaupun dikatakan sama, rakaat kedua persis dengan rakaat yang pertama, itu yang tidak ada adalah doa istiftah dan niat. Jangan sampai nanti niat lagi takbiratul ihram, doa istiftah lagi. Tidak seperti itu. Tidak. Jadi yang pertama dengan yang kedua itu sama, kecuali hanya 2, niat dan doa istiftah. 5 ruya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berdasarkan riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi SAW qala, bahwa Nabi SAW memberikan nasihat kepada musii sholatuhu, orang yang sholatnya rusak, orang yang sholatnya salah. Beliau sampaikan, Rasulullah sampaikan, tsummasna dzalika fi sholatika kullaha, lalu buatlah sholatmu persis seperti itu semuanya. Artinya rakaat kedua, ketiga dan keempat itu persis seperti rakaat yang pertama, kecuali niat dan doa istiftah. Wa amman niyatu wa du'aul istiftahi, adapun niat dan doa istiftah, fa inna dzalika yuradu lidukhuli fi sholati. Doa istiftah atau doa iftitah kita sebut, niat dan doa iftitah itu dibaca tujuannya adalah, itu dilakukan tujuannya adalah untuk memulai sholat. Jadi
Rakaat kedua tidak mulai lagi, itu tinggal melanjutkan. Kalau rakaat pertama itu diawali dengan niat, kemudian disusul dengan doa iftitah. Selebihnya itu baru surah Al-Fatihah. Maka rakaat kedua mengawalinya dengan surah Al-Fatihah. Rakaat ketiga mengawalinya dengan surah Al-Fatihah. Rakaat keempat mengawalinya dengan surah Al-Fatihah. Tidak ada niat dan tidak ada doa iftitah lagi. Wal istiftahu wa dzalika la yujadu fi ghairi ra'atil ula. Doa istiftah, doa iftitah dan niat itu tidak ditemui kecuali di rakaat pertama. Nah, ini yang membedakan antara rakaat pertama dan rakaat kedua. Jadi kita membaca niat, kita membaca doa iftitah itu tujuannya adalah untuk memulai sholat, mengawali sholat. Sementara rakaat kedua, rakaat ketiga itu tidak lagi mengawali sholat. Oleh karena itu diawali dengan surah Al-Fatihah. Faslun fasal wa in kanatis sholatu tazidu ala rakaataini. Kalau orang sholat, sholatnya itu lebih dari 2 rakaat. Sholat lebih dari 2 rakaat, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat lebih dari 2 rakaat, jalasa fir rakaataini. Maka pada rakaat kedua itu duduk. Ketika sholatnya lebih dari 2 rakaat, maka rakaat kedua itu duduk. Duduk untuk apa? Liyatasyahhada. Duduk untuk bertasyahud. Bertasyahud itu ya mengucapkan tahiyat, at-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatu lillah dan seterusnya sampai mengucapkan sholawat. Kenapa kok begitu? Di mana aturannya? Aturannya beliau sampaikan linak lil khalfi anis salafi, gampang saja. Karena ulama salaf melakukan seperti itu. Jadi ulama khalaf mengutip ulama salaf karena ulama salaf melakukan seperti itu. Dan sholat itu memang mutawatir sholat itu. Sholat itu banyak yang melihat, sholat itu banyak yang melaksanakan. Kalau sudah dilaksanakan turun-temurun itu tidak mungkin salah itu. Nggak mungkin salah. Kenapa? Karena dilihat oleh orang banyak. Ketika salah pasti ada yang membenarkan. Loh, sholat itu seperti itu sujud itu membungkuk ke depan dengan memegang lutut, ruku itu membungkuk ke depan dengan memegang lutut, bukan malah ke belakang. Iya, ke belakang kayak gini, bukan begitu, tapi ke depan. Namanya ruku ke depan, bukan ke belakang kayak orang mau kayang gitu. Nah, bukan seperti itu. Umpamanya ada orang ruku seperti itu umpamanya. Maka karena sholat itu adalah mutawatir dari Rasulullah sampai kita ini, nyampainya ke kita tuh mutawatir terus itu. Rasulullah mengajarkan para sahabat, lalu Rasulullah memperlihatkan sholatnya di hadapan sahabat. Sahabat tahu semua. Sahabat punya murid, muridnya melihat gurunya sholatnya seperti itu, muridnya tahu semua yang dilakukan oleh gurunya persis yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sholat sampai zaman sekarang ini nyampe ke kita itu mutawatir, dilihat oleh orang banyak, tidak satu persatu, tidak orang perorangan. Oleh karena itu sholat ini terjaga, tidak mungkin salah kecuali memang sengaja seluruhnya itu membuatnya salah. Tetapi umat Nabi Muhammad SAW tidak mungkin sepakat untuk melakukan kesalahan. Nah, ketika duduk tasyahud itu kita mengucapkan at-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatu lillah sampai mengucapkan sholawat kepada Nabi. Dilakukan seperti itu karena ulama khalaf mengambil ini dari ulama salaf. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ulama salaf mengambil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa sunnatun, tahiyat awal itu adalah sunnah. Duduk tasyahud awal itu sunnah. Kalau sunnah umpamanya kelupaan, sholatnya tetap sah. Tapi kalau wajib itu tidak sah. Contohnya sujud, sholat nggak pernah sujud umpamanya gitu, nggak sah sholatnya. Atau sholat tidak membaca surah Al-Fatihah sama sekali, enggak sah sholatnya. Bisa dia membaca surah Al-Fatihah tapi tidak membaca, tidak sah sholatnya.
Atau dia sholat nggak rukuk langsung sujud gitu, nggak sah juga sholatnya. Lalu gimana orang sholat yang duduk itu dia tidak rukuk, tidak sujud? Bukan tidak rukuk, tidak sujud. Mereka sholat duduk itu juga rukuk dan sujud. Hanya nggak bisa rukuk sempurna seperti orang biasa dan tidak bisa sujud sempurna seperti orang biasa karena kondisi. Apa boleh kalau seperti itu? Tetap boleh. Kenapa? Rasulullah sampaikan, idza amartukum bisyai'in fa'malu mastata'tum. Nabi nyampaikan, kalau aku perintahkan untuk melakukan sesuatu ibadah maka lakukan semampumu. Nggak bisa rukuk lurus gitu karena pinggangnya sakit, ya sedapatnya. Nggak bisa duduk iftiros dengan duduk pantat di kaki kiri, kemudian menegakkan kaki kanan, tidak bisa menegakkan kaki kanan, mungkin sakit, ya nggak masalah. Kakinya dibaringkan, dan bahkan tahiyat duduk bersila seperti ini juga nggak masalah kalau memang tidak bisa gitu, semampunya seperti itu. Jadi kan sholat itu kalau nggak bisa berdiri boleh duduk. Duduknya pun kalau nggak bisa duduk tahiyat akhir atau tahiyat awal, ya duduk sebisanya, duduk lurus gitu. Duduk lurus juga nggak bisa, ya sudah sambil rebahan, baring miring juga nggak bisa, baring terlentang nggak bisa, gampang minta tolong orang untuk sholati, kan gampang, urutannya kan seperti itu urutannya. Jadi Rasul sampaikan melakukan ibadah itu adalah semampunya. Duduk tahiyat awal itu hukumnya sunnah. Kalau ketinggalan tidak menyebabkan batalnya sholat. 5 ruya Abdullah bin Bahinah. Berdasarkan riwayat dari Abdullah bin Bahinah radhiyallahu anhu, qala, ia berkata, shallabina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam az-zuhra. Ibnu Bahinah, Abdullah bin Bahinah itu pernah menyampaikan beliau pernah sholat bersama Rasulullah SAW sholat duhur. Faqama minal isnaini. Ketika rakaat kedua di sholat duhur itu enggak duduk, Rasul langsung berdiri. Walam yajlis, tidak duduk. Falamma qadha sholatuhu. Falamma qadha sholatahu, ketika Rasulullah menyelesaikan sholatnya, akhirnya sholatnya sudah di penghujung, sajadataini, Rasulullah sujud 2 kali. Inilah disebut dengan namanya sujud sahwi. 2 kali sujud sahwi, bukan 1 kali. Jadi ketika kita sujud sahwi, Allahu Akbar, subhanaman layanahu walayasu, subhanaman layanahu walayasu, subhanaman layanahu, Allahu Akbar, lalu sujud lagi, baru mengucapkan salam. Itu semua dilakukan setelah membaca tahiyat awal. Jangan tahiyat awal, tahiyat akhir. Jangan tahiyat akhirnya setelah sujud sahwi, salah itu. Tahiyat akhir kemudian baru sujud sahwi. Nah, Rasulullah ketika sholat duhur bersama Abdullah bin Bahinah, rakaat kedua sholat duhur tidak duduk, langsung berdiri. Oleh karena itu beliau setelah mengucapkan tahiyat akhir sujud 2 kali. Ba'da dzalika tsumma sallama. Setelah itu Rasulullah baru salam. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, seperti itu. Kita perhatikan dari awal, dari takbiratul ihram yang meriwayatkan gerakan-gerakan dan bacaan-bacaan orangnya berbeda-beda. Sahabat yang meriwayatkan berbeda-beda. Sholat kita yang kita lakukan, hadisnya tidak utuh satu dari awal sampai akhir. Ini membuktikan bahwasanya setiap amal yang kita lakukan itu yang penting di situ ada dalilnya. Ketika ada dalilnya, maka amalan yang kita lakukan itu tidaklah menyalahi syariat. Kalau amalan kita tidak menyalahi syariat, ada dalilnya, berarti amalan kita itu adalah amalan yang benar, bukan amalan yang bid'ah. Yang bid'ah itu kan kalau tidak ada dalilnya. Kalau ada dalilnya, ya tetap itu merupakan ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita perhatikan sholat saja di sini ada berbeda-beda riwayat-riwayatnya, tidak satu dalil tapi banyak dalil. Takbiratul ihram dalilnya beda, kemudian
baca doa iftitah juga dalilnya yang meriwayatkan berbeda. Jadi mereka itu melihat Rasulullah SAW sholat, kemudian mereka ini, para perawi ini, para sahabat ini meriwayatkan hadis. Jadi hadisnya bisa berbeda-beda. Walau kana wajiban, andaikan duduk tahiyat awal itu adalah wajib, la fa'alahu, niscaya Nabi telah melakukannya. Ini lamnya itu bukan lam an-nafi tapi lam taukid, la fa'alahu, benar-benar telah melakukannya. Tapi kalau la panjang itu artinya tidak. La fa'alahu berarti tidak melakukannya. Ini la fa'alahu. Oleh karena itu ketika kita membaca jangan sampai terjadi salah baca, yang harusnya pendek dibaca panjang, yang harusnya panjang dibaca pendek. Kayak kemarin itu malam minggu saya sholat di masjid yang di Jelutung, bagus imamnya, lagunya bagus, Fatihahnya bagus, giliran ketemu di ayat yang panjang jadi pendek, yang pendek jadi panjang, ikuti lagunya. Lalu saya pesan sama yang doa, sudah itu, karena saya perhatikan dia menyerahkan mic-nya untuk doa. Yang doa bagus, jadi saya bilang sama yang doa, tolong itu diperbaiki, ini tugas antum untuk memperbaiki imam. Dia jawab, biasanya bukan dia yang jadi imam katanya. Oh rupanya imam dadakan ya. Artinya ketika panjang dibaca pendek, pendek dibaca panjang, akan merubah arti. La ilaha illallah. La-nya panjang itu artinya tiada Tuhan. Tapi kalau la ilaha illallah, benar-benar ada Tuhan. Jadi begitu, benar-benar ada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, benar-benar ada Tuhan selain Allah. Oleh karena itu ada orang yang berkata, nyebut Allah, Allah itu enggak zikir karena bukan Tuhannya, ada Tuhan selain Allah. Maka dia nyebut kayak gitu. Berarti zikirnya itu pendek tuh. La ilaha illallah. La pendek artinya benar-benar. Sungguh. Sungguh ada Tuhan selain Allah. Masya Allah, ini jadi susah. Tapi kalau la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Itulah pentingnya kita ngaji. Jangan sampai tidak ngaji, panjang pendek itu akan merubah arti. Ketika setelah rakaat kedua Rasulullah tidak duduk tahiyat awal, itu menunjukkan bahwasanya tahiyat awal itu tidak wajib. Walam yuktasar ala sujud, dan di situ tidak diganti dengan sujud sahwi. Ini kok tidak diganti dengan sujud sahwi? Wa yuktasar ala sujud, lamnya ini mestinya tidak ada di sini. Wa yuktasar ala sujud, dan diganti dengan sujud sahwi. Ini ada salah ketik ini. Ini kenapa kok walam yuktasar? Mestinya wa yuktasaru ala sujud, dan diganti dengan sujud sahwi. Ini ada kesalahan di sini nih. Was sunnatu, dan sunnah ayyajlisa fi hadzat tasyahudi muftarisan. Ketika tahiyat awal tadi disunahkan untuk duduk tasyahud, duduknya adalah muftaris. Kemarin sudah disampaikan duduk muftaris itu adalah duduk merebahkan kaki kirinya dan diduduki, lalu menegakkan kaki kanannya. Menegakkan kaki kanan itu membengkokkan jari-jari kakinya menghadap ke arah kiblat. 5 ruwiya Abu Hamid radhiyallahu anhu, berdasarkan riwayat Abu Hamid radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza jalasa fil awwalayaini, Nabi ketika duduk di rakaat yang kedua, jalasa, beliau duduk ala qadamihil yusra, beliau duduk di atas kaki kirinya, duduknya pantatnya di atas kaki kirinya. Wa nasaba qadamahul yumna, dan menegakkan kaki kanannya. Wal mustahabu ayyabsata asabi'a yadahul yusra, dan disunnahkan untuk membentangkan, maksudnya tangannya jangan genggam pada jari-jari yang kiri, pada tangan yang kiri. Ala fakhidil yusra, di atas paha kiri. Jadi tangan kiri di atas paha kiri tidak digenggamkan, tapi dibentangkan seperti ini.
dibuka. Jadi membuka tangannya yang berada di paha kiri. Wa fil yadil yumna, adapun tentang tangan kanannya yang di atas paha, salah satu akwalin, ada 3 pendapat. Ahaduha, yang pertama, yadauha ala fakhidhil yumna, diletakkan di atas pahanya yang kanan, makbudotal asabi'i, dengan kondisi jari-jarinya itu menggenggam. Illal musabbihah, kecuali telunjuk, jari-jarinya menggenggam kecuali telunjuk, bisa seperti ini. Wawal masyhur, dan ini yang masyhur, pokoknya genggam kecuali telunjuknya gitu. Genggam kecuali telunjuknya. 5, riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, berdasarkan riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza qa'ada fit tasyahudi, Nabi ketika duduk tasyahud, wada'a yadahul yusra, meletakkan tangan kirinya, ala rukbatihil yusra, di atas lutut kirinya, berarti di atas paha dan di atas lutut itu seperti ini. Ini di atas lutut ini, bukan begini. Ini melebihi lutut kalau kayak gini nih. Ini lutut kan ini. Kalau di atasnya kan berarti di sini. Kalau di atasnya kan di sini, kalau di atasnya. Kalau gini lebih yang seperti ini. Atau apalagi ya sampai begini. Sampai begini, orang malas seperti ini nih. Nah, sampai sini, nah, di sini. Jadi kalau bisa itu adalah selurusan. Kalau guru-guru kita menyebutkan selurusan dengan lutut. Jadi ketika dipapras kayak gini nggak kena gitu kan. Nah, kalau gini kan kena nih dipapras nih kan. Nah, jadi selurusan ini di atas lutut yang kiri. Jadi Rasulullah melakukannya seperti itu. Nabi ketika duduk tasyahud meletakkan tangan kirinya di atas lutut kirinya. Wa wada'a yadahul yumna ala rukbatihil yumna, dan meletakkan tangan kanannya di atas lututnya yang kanan. Wa aqada salasan wa khamsina, dan beliau menyimpul 53. Menyimpul 53 itu maksudnya menyimpul seperti angka 53. Jadi angka 53 ini 50 kan bulat 3 ini. Nah, ini ada lengkoknya nih, seperti angka 53. Wa asyara bisababati, lalu berisyarat dengan telunjuk. Jadi seperti ini, seakan-akan ini angka bentuk angka 3 ini, yang mulai dari lengkungan jari kelingking, jari manis dan jari tengah itu seakan-akan bentuknya angka 3. Jadi seakan-akan angka 53. Seakan-akan bentuknya angka 53. Waruya Ibnu Zubair radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Ibnu Zubair radhiyallahu anhu, qala, ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jalasa, Rasulullah ketika duduk tahiyat awal, iftarasal yusra, yang kiri dibentangkan, artinya dibaringkan kaki kirinya. Wa nasabal yumna, dan tangan kaki kanannya itu ditegakkan. Wa wada'a ibhamahu indal wasati, dan meletakkan ibu jarinya pada jari tengah, seperti ini. Meletakkan ibu jarinya pada jari tengah. Ini ibu jari, ini jari tengah ini. Ini jari telunjuk, ini jari tengah kan? Nah, diletakkan seperti ini. Jadi ini diletakkan seperti ini, diletakkan pada jari tengahnya. Wa asyara bisababati, dan menunjuk dengan jari telunjuk. Wa wada'al yusra ala fakhidhil yusra, dan meletakkan tangan kirinya pada paha kirinya. Wa kaifa yadaul ibham, lalu ada pertanyaan, bagaimana caranya meletakkan ibu jari? Gimana? Kan ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Jadi ada macam-macam. Maka di sini dikatakan bagaimana meletakkan ibu jari? Fihi wajhani, ada 2 pendapat. Ahaduhuma yadauha tahtal musabbihati ala harfi rohatihi asfal minal musabbihati ka'annahu aqada salasan wa khamsina. Jadi yang pertama itu meletakkan ibu jari ini di bawah telunjuk. Nah, jadi letaknya itu ada di bawah telunjuk, seperti ini, letaknya di bawah telunjuk, ada kayak gini. Ibu jari letaknya di bawah telunjuk, seakan-akan membentuk angka 53 seperti yang tadi itu. Berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu,
Wasani yang kedua, yadauha ala harfi asabil wusta, meletakkannya itu adalah di bawah ini yang wusta, di bawah yang kirinya. Jadi seperti ini. Li hadis Ibnu Zubair, dasarnya adalah Ibnu Zubair radhiyallahu anhu. Wal qaulu tsani, pendapat yang kedua, qalahu fil imla, disebut dalam imla, yakbidul khinsar, maksudnya yang tadi meletakkan di bawah jari tengah tadi disebutkan dalam imla yakbidul khinsar wal binsar wal wusta. Jadi ibu jari ini digenggam oleh jari kelingking, jari manis dan jari tengah. Jadi seperti ini. Digenggam, dimasukkan kayak gini, seperti ini, digenggam. Ada yang seperti itu, makanya seperti ini boleh, seperti ini juga boleh, seperti ini juga boleh. Jadi bisa seperti ini, bisa seperti ini, bisa seperti ini, bisa seperti ini. Kalau nggak bisa begini gimana? Mungkin karena ini kalau ditekuk ini sakit, ya sudah lepasin aja semampunya begitu. Wa yabsutul musabbihah wal ibham. Kemudian meletakkan, kemudian membentangkan telunjuk ini dan juga ibu jarinya. Jadi ketika kita nunjuk saat tahiyat itu boleh seperti ini, boleh seperti ini, boleh seperti ini. Ada bermacam-macam caranya. Ketiga-tiganya benar. 5 ruya Abu Hamid radhiyallahu anhu, berdasarkan riwayat dari Abu Hamid radhiyallahu anhu Nabi SAW. Wal qaulu salis, dan pendapat ketiga, annahu yakbidul khinsar wal binsar. Pendapat yang ketiga, jari kelingking dan jari manis, jari untuk cincin ini itu menggenggam. Wayal hakul ibham, kemudian bertemu dengan ini tadi, dengan ibu jari itu tadi, kayak gini tadi itu, seperti ini. Ma'al wasati, demikian juga yang tengah. 5 ruya Wa'il bin Hajar radhiyallahu an. Jadi sekali lagi, ketika nunjuk ada riwayat seperti ini, ada riwayat seperti ini, ada riwayat seperti ini, ada riwayat seperti ini. Jadi ketiga-tiganya adalah benar. Anna Nabi SAW wadha'a mirfaqahul aiman ala faqidhil yumna, meletakkan ininya yang kanan, mirfaq ini siku kanan itu di atas paha, seperti ini. Ada yang kayak gitu, meletakkan. Ada yang seperti itu juga. Tsumma aqada min asabil khinsar, lalu mengikat jari-jarinya yang khinsar, yang jari manis ini, jari kelingking, khinsar, jari kelingking, wallati taliha, kemudian berikutnya berarti jari manis, tsumma halaqo halqatan bi asabil wusta, kemudian disentuhkan dengan jarinya yang tengah. Ya seperti ini tadi, kembali seperti itu tadi. Alal ibham, pada ibu jari, wa rafa'as sababah, kemudian mengangkat jari telunjuk, artinya dia menunjuk. Wa ra'aitahu yusiru biha, aku melihat berisyarat dengan jari telunjuk. Intinya di rakaat yang kedua itu, ketika kita membaca tahiyat awal itu, tangannya adalah menggenggam, jarinya menunjuk. Intinya begitu, jarinya menunjuk. Dan di sini tidak disebutkan jarinya harus digerak-gerakkan seperti ini, tidak ada. Kalau madhab Syafi'i menggerak-gerakkan seperti ini lebih dari 3 kali, maka hukumnya batal. Jadi ngapa muter nih? Muter ini artinya dunia itu adalah bulat. Ya benar, memang betul, benar. Ada yang kayak gini, ada yang kayak gini, ada yang kayak gini kan? Ini artinya Allah itu satu. Ada yang kayak gini, tek gini, kenceng bener Allah itu satu. Ini masih goyang-goyang, ini Allah itu satu tuh. Masih goyang-goyang. Kalau gini kenceng bener, yakin, ainul yakin Allah itu satu. Jadi seperti itu. Barangkali
Itu saja dulu yang bisa saya sampaikan untuk malam ini. Insya Allah besok akan dibahas tentang tasyahud dan afdolnya tasyahud. Kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan. Ketika sholat subuh berjamaah, waktu imam baca kunut, ada salah satu makmum tidak mengangkat tangan. Ini biasanya penganut Wahabi. Pertanyaannya, apakah terputus shaf atau masih utuh ketika ada makmum tidak mengangkat tangan doa kunut tadi, sedangkan imam membaca kunut? Kewajiban makmum adalah mengikuti imam. Ketika ada orang bermakmum tidak mengikuti imam, maka batal sholat makmum itu. Imamnya enggak batal sholat, tapi makmumnya yang batal. Kenapa? Karena dia tidak sepaham dengan imam. Imam tidak baca kunut, makmum jangan baca kunut. Iya. Imam tidak baca kunut, jangan makmum baca kunut. Imam langsung Allahu Akbar sujud, makmum Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman. Enggak sah, salatnya batal seperti itu. Kalau imamnya tidak baca kunut, makmumnya juga tidak baca kunut. Kalau imamnya baca kunut, makmumnya jangan baca kunut, amin saja, amin. Ketika imamnya sujud sahwi, makmum harus ikut sujud sahwi. Pokoknya makmum itu harus menyerahkan diri sepenuhnya kepada imam. Enggak boleh jadi makmum keminter, kata orang itu. Enggak boleh. Wah, ini imamnya ini salah, ini ngapa pula pakai sujud-sujud. Ini sholat subuh kok sampai 3 rakaat, itu gimana ini? Padahal imam makmumnya itu yang tidak paham. Imam sujud tadi itu bukan sujud sholat, tapi sujud sajadah. Pas baca ayat sajadah, kemudian terus sujud. Udah sujud langsung tegak lagi. Makmum ini heran, loh ini sholat subuh di sini kok 3 rakaat ini. Ini yang makmum yang kurang ngaji itu yang seperti itu. Artinya kalau kita tidak tahu, udah ikuti saja apa yang dilakukan oleh imam. Biasanya imam, dijadikan imam itu biasanya orang yang sudah terpilih, kecuali dia memilih dirinya sendiri. Kalau dia itu terpilih, maka dia berarti sudah dinilai mampu menjadi imam. Ikuti saja. Artinya apa? Jadi makmum harus menyerahkan diri sepenuhnya kepada imam. Imam takbiratul ihram, makmum takbiratul ihram. Imam ruku, makmum ruku. Imam iktidal, makmum iktidal. Imam baca doa kunut, makmum mengaminkan. Begitu. Kalau yang dimaksud ini tegak tadi, ini dia tidak mengaminkan doa kunut tadi, dia menolak doa kunut tadi, maka orang yang sholat tadi batal sholatnya. Imam Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait, dalam hatinya Allahumma hdina fiman hadait bid'ah wa afina fiman afait bid'ah. Batal salatnya seperti itu. Kalau dia ngomong kayak gitu. Iya. Walaupun dalam hatinya itu. Artinya dia tidak sepaham dengan imam. Ketika makmum tidak sepaham dengan imam, batal salat makmum tadi. Imam tetap benar sholatnya karena ada makmum yang lain yang masih sepaham dengan imam. Contoh saja gini, kalau imam itu yakin dia wudhu, wudhunya sah, dia sholatnya wudhu, makmum ada yang meyakini imam tadi itu wudhunya enggak sah, artinya imam tadi itu batal, sholat dalam keadaan batal. Imam yakin kalau dia suci, tapi makmum nggak yakin kalau dia suci, maka batal sholat makmum tadi itu. Kenapa? Tidak sepaham dengan imam. Satu contoh lagi, imam yakin kiblatnya ke sana, si makmum yakinnya kiblatnya ke sana, kemudian dia ngikuti imam, nggak sah sholatnya. Beda keyakinan di dalam sholat itu akan membatalkan sholat orang yang berbeda tadi. Sementara imam umpamanya memiliki jamaah 20. Yang 19 yakin dengan imam, yang satu tidak yakin dengan imam, tidak sepaham dengan imam. Maka
sholat berjamaah tetap jalan, lancar. Imam sholatnya sah, makmum sholatnya sah, kecuali yang satu tadi. Mungkin yang satu tadi tidak sepaham dengan imam, dalam hati mengatakan, imam itu wudunya tidak ada, kenapa dia jadi imam? Maka tidak sah sholatnya. Kenapa? Dia berimam dengan orang yang tidak sepaham dengan dirinya. Dia mengatakan tidak ada wudu, padahal imam ada wudu. Maka keyakinan dia yang tidak sepaham dengan keyakinan imam menjadikan sholatnya tidak sah. Orang tadi yang tidak mengaminkan kunutnya imam, sholat dia tidak sah. Tapi sholatnya imam tetap sah karena masih banyak makmum yang lain. Kecuali kalau cuma 2 orang. Maka ketika 2 orang yang batal cuma makmumnya tadi. Kalau imamnya tetap sah, tapi sholatnya jadi sholat sendirian. Karena imam itu tidak diwajibkan untuk niat imam. Tidak diwajibkan. Walaupun dia tidak niat imam, kemudian ada orang makmum, tetaplah dia posisinya sebagai imam. Jadi jangan sampai nanti ketika dia jadi makmum, kebetulan masbuk, rakaat kedua sudah salam, kemudian terus tegak. Ada orang nepuk dari belakang, mau ikut sholat. Kemudian terus memperbarui, usolli sunnatan imaman. Enggak boleh seperti itu. Enggak boleh berubah seperti itu, merubah niat, mengucapkan niat lagi dari awal, enggak boleh. Jadi artinya untuk jadi imam tidak perlu niat imam. Tapi kalau untuk jadi makmum wajib niat menjadi makmum. Jadi seperti itu. Jadi orang yang tadi nih ketika dia sholat dia tidak mengaminkan, tidak sepakat dengan kunutnya si imam, maka sholatnya tidak sah, sholatnya jadi batal, tidak sah dia. Kecuali dia munfarid. Kalau munfarid dia sholat sendiri, baru dia sah. Tapi kalau sholatnya tetap jamaah, maka tidak sah. Kenapa? Karena sholatnya tidak sepaham dengan imamnya. Apakah makmum tersebut sudah mufarokoh? Ya itu nggak tahu kalau sudah mufarokoh atau belum. Kalau dia mufarokoh, pisah dengan imam, dia sah dia. Karena yakinnya dia adalah sholat subuh tidak pakai kunut. Seperti Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal kalau sholat subuh nggak pakai kunut. Imam Syafi'i pakai kunut, kita ngikut Imam Syafi'i. Imam Malik pakai kunut, cuman kunutnya beda. Kalau Imam Maliki kunutnya sebelum rukuk, kalau kita kunutnya sesudah rukuk. Sama-sama kunut, tapi beda tempat kunutnya. Imam Ahmad bin Hanbal malah tidak kunut. Tetapi Imam Ahmad bin Hanbal nggak pernah nyalahkan Imam Syafi'i. Oh, Imam Syafi'i guruku itu bid'ah. Nggak pernah. Nggak pernah. Beda dengan Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan guru-gurunya semuanya adalah sesat. Masya Allah, gurunya dikatakan semuanya sesat. Berikutnya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sujud sahwi 2 kali antara sujud pertama sujud itu dulu. Apakah membaca Rabbil Firli warhamni wajibun? Ketika sujud sahwi ada 2 rakaat. Apakah membaca Rabbil Firli warhamni wajibuni warfa'ni warji wahdini wa'afini wa'afani? Boleh membaca itu, boleh juga tidak membaca itu. Jadi boleh membaca Rabbil Firli warhamni, boleh tidak membaca. Duduk saja, tumakninah, kemudian baru sujud. Jadi intinya pada pertanyaan ini boleh membaca dan boleh tidak membaca. Berikutnya, Assalamualaikum Ustaz, izin mau bertanya. Pertanyaannya satu, ketika sujud kaki kita itu dirapat dengan kaki yang satu atau dibuka Ustaz. Yang kedua, boleh tidak menggerak telunjuk ketika tahiyat akhir? Terima kasih. Iya. Ketika sujud ya, kaki kita itu dirapat dengan kaki yang satu. Maksudnya kakinya sendiri kan? Nah, ya dirapat. Ketika sujud kakinya harus dirapat, jangan dibuka lebar-lebar. Karena kalau dibuka itu akan membuka aurat dan bisa kalau lebar-lebar bisa menyebabkan sholatnya batal. Kenapa? Karena auratnya terbuka kalau dengan sengaja. Tapi kalau tidak sengaja ya tidak apa-apa. Jadi intinya ketika sujud itu kakinya rapat.
Walaupun tidak rapat bener gitu, yang penting itu jangan sampai bolongannya nampak gitu. Kan kadang orang sujud itu kan nampak itu kan, kalau kakinya dilebarkan, tapi kalau kakinya dirapatkan lebih menutup aurat. Boleh tidak menggerakkan telunjuk ketika tahiyat akhir? Untuk madhab Syafi'i tidak boleh menggerakkan telunjuk. Ya, tidak boleh menggerakkan telunjuk. Apakah begini, tidak boleh. Harus lurus. Kenapa? Prinsip dari madhab Syafi'i adalah bergerak lebih dari 3 kali berturut-turut batal sholatnya. Tuh, bergerak 3 kali berturut. Ini saking hati-hatinya Imam Syafi'i. Jadi ketika kita bermadhab Syafi'i jangan menggerak-gerakkan telunjuk. Lalu kok ada orang menggerak-gerakkan telunjuk? Berarti madhabnya berbeda. Kita tidak bisa menyalahkan, oh itu batal itu sholatnya itu, karena kita bermadhab Syafi'i. Sama saja begini, ketika ada suami gandengan tangan dengan istrinya, oh sudah itu sholat loh, batal itu sudah gandengan. Kalau Syafi'i, batal madhab Syafi'i. Tapi kalau madhab Hanafi itu tidak batal. Kenapa? Karena yang membatalkan pemahaman dari lamsul mar'ati, menyentuh perempuan itu yang dimaksud berbeda. Kalau Imam Syafi'i yang dimaksud menyentuh ya menyentuh seperti ini. Tapi kalau mereka yang dimaksud menyentuh itu adalah hubungan suami istri. Dalilnya apa? Ketika Rasulullah mau sholat subuh, Rasulullah mencium Aisyah. Rasulullah tidak wudhu, langsung sholat. Tetapi ini bukan ditentang oleh Imam Syafi'i, tapi Imam Syafi'i lebih hati-hati. Asal sentuhan dengan perempuan yang bukan muhrim, artinya bukan ibunya, bukan anaknya, bukan adiknya, bukan kakaknya, maka membatalkan wudhunya. Umpamanya suami memegang istrinya, membatalkan wudhunya. Oleh karena itu ketika kita di Masjidil Haram, ketika kita tawaf, biar kita bisa pegangan dengan istri, ya wudhunya jangan wudhunya Imam Syafi'i, kita menggunakan wudhunya Imam Hanafi. Jadi dengan membasuh seluruh kepala ini, dibasuh seluruhnya. Maka yang membatalkan adalah cara membatalkan madhab itu, bukan madhabnya Imam Syafi'i. Nah itu tadi adalah yang dipilih pendapat pertama dari, bukan saya, itu Abu Ishaq Ibrahim bin Yusuf Asyirazi yang nyusun kitab ini. Kan cara sholat Nabi itu bermacam-macam dari penglihatan orang-orang atau sahabat-sahabat yang melihatnya. Oleh karena itu Rasulullah sampaikan, shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Itulah bijaksananya Rasulullah. Kita disuruh sholat seperti melihatnya Rasulullah sholat, bukan seperti sholatnya Rasulullah. Sholatlah persis seperti sholatku. Bingung kita kalau beda antara satu dengan yang lain, jadi nggak sah sholatnya. Namanya persis kan? Tapi ini adalah shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Nah di sini Ibnu Umar melihat Rasulullah sholat itu berbeda dengan Wa'il bin Hajar. Berbeda lagi dengan yang dilihat oleh Qatadah. Berbeda lagi dengan yang dilihat oleh sahabat-sahabat yang lain seperti Abdullah bin Bahina. Jadi yang tadi itu adalah pendapat yang dianut oleh Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf Asyirazi yang menyusun kitab ini. Artinya apa? Ketika setiap kali tegak kemudian takbir itu juga boleh, karena itu hukumnya adalah sunnah, tidak wajib. Dan beliau itu memilih 3, dan kita rata-rata juga memilih 3 ini. Andaikan 3 ini juga tidak dilakukan, tidak membatalkan sholat kita, begitu. Kemudian masih ada ini. Oh cuman itu ya? Iya. Assalamualaikum Ustaz. Sholat sunnah sebelum asar sebaiknya kita lakukan 2 rakaat atau sebanyak 4 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Iya. Sholat di siang hari itu kita lakukan sholat asar kan 2 rakaat kan, 4 rakaat kan, 4 rakaat dilakukan 2 rakaat 2
rakaat. Melalui riwayat Ibnu Umar radhiyallahu an disebut dengan sholat sunnah itu adalah 2 rakaat 2 rakaat. Ibu sholat tarawih berapa rakaat? 20 sini kan? Apa 20 rakaat 1 salam? Ada sini sholat rakaat 20 rakaat 1 salam. Sholat tarawih 2 rakaat salam, kemudian 2 rakaat lagi salam lagi, 2 rakaat lagi salam lagi. Demikian juga sholat qobliyah asar. Ustaz, kembali pelajaran sholat minggu lalu, saya mau bertanya Pak Ustaz, gimana hukumnya bila duduk antara 2 sujud tidak sesuai dalam rukun sholat? Karena ibu ada yang sakit kaki, jadi sah tidak sholatnya. Oh gitu, duduknya tidak seperti yang dijelaskan kemarin. Harus membentangkan kaki kirinya dan diduduki dengan kedua pantatnya, bukan satu pantatnya, kedua pantatnya duduk di situ. Kemudian kaki kanannya tegak berdiri dan dibengkokkan jari-jarinya. Kami sakit, nggak bisa seperti itu. Jangankan duduk yang mirip-mirip seperti itu. Mau duduk bersila seperti ini kalau karena sakit, enggak masalah, tidak membatalkan sholat. Andaikan bisanya duduk bersila seperti ini. Ada orang sujud itu kakinya bukan ke tanah, kakinya ke belakang sana, sehingga dia selalu pesan tempat yang agak lebar. Jadi bilang tolong jangan ada yang di belakangku ini. Kenapa? Karena kalau sujud kakinya nongol ke belakang sana. Kenapa? Kecelakaan kakinya ini dipen, jadi nggak bisa ditekuk kakinya. Siapa itu? Beliau adalah yang sering tampil di televisi TVRI Jambi yang sering disebut dengan Karim Tompel. Itu sebetulnya namanya Bonarti Lubis. Saya nyebut namanya Pak Ibon. Kawan saya dari mulai sama-sama ngajar di SMA Muslimat dulu tahun 93. Nah, beliau itu nggak bisa itu menekuk kakinya karena dulu naik GL Pro kecelakaan terus dipen. Jadi nggak bisa ditekuk kakinya. Jadi jangankan yang seperti itu Bu, ibu tidak persis seperti itu, tapi mirip-mirip seperti itu boleh. Kenapa? Dan apa dalilnya? Dalilnya adalah idza amartukum bisyai'in fa'malu mastata'tum. Kalau aku perintahkan untuk melakukan ibadah, maka lakukan semampumu. Itu kuncinya. Lakukan semampumu. Kalau memang tidak bisa ya nggak jadi masalah. Maka tadi saya bilang nggak bisa berdiri boleh duduk, nggak bisa duduk boleh baring miring, nggak bisa baring miring boleh baring terlentang, terakhir baru disolati. Jadi seperti itu. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan untuk malam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.